Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi wa salaka fi tariqihi wa wala. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahsukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karena Imam Al-Quran. Tentu kita belajar tentang ilmu agama ini tidaklah semata-mata karena kita merasa perlu dan merasa wajib, karena di dalam hadis dikatakan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, dan ulama sepakat untuk masalah ilmu din hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap individu. Jadi setiap individu adalah terkena seruan ini, yaitu belajar ilmu agama, karena yang namanya ibadah adalah perintah kepada masing-masing individu. Makanya orang-orang yang kemudian belajar ilmu agama atau orang yang belajar ilmu Allah, kemudian dia atau orang itu meninggal di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengganjarnya dengan pahala surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang salaka itu nambah itu menempuh fihi ilman, yang menempuh jalan di dalamnya karena ilmu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk belajar ilmu, sahhalallahu tariqan ila jannah, Allah akan mempermudah bagi dia jalan menuju surga. Bahkan saudaraku dan saudariku yang dimuliakan Allah, bukan hanya itu saja, keringat, debu, waktu, kalau keluar biaya gitu ya, kalau tumiding yang diinjak, maka dia akan menjadi saksi di hadapan Allah. Setiap langkah kita menuju majelis ilmu mengangkat derajat kita di hadapan Allah dan menghapus dosa-dosa kita. Kalau tidak kita mendatangi majelis ilmu, minimal kita berkawan, menyukai majelis-majelis ilmu. Ada sebuah syair yang sangat bagus yang sering diungkapkan di pesantren. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi
innal qarina bil muqarani yaqtadi anil mar'i, dari seseorang latas jangan tanya. Orang itu tidak usah ditanya gitu loh. Tapi wasal angkorini, tanyalah kepada siapa teman-temannya. Fa innal qarina, maka sesungguhnya teman, bil muqarani tadi. Wah, teman itu akan membawa atau mempengaruhi pertemanannya. Makanya salah satu yang diperintahkan oleh Rasulullah, salah satunya adalah kita mencintai orang-orang yang belajar, mencintai ilmu, mencintai orang yang berilmu. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita buka saja majelis kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kita sudah sampai hadis yang ke 34. Gimana fotokopinya Pak Giri? Belum sempat. Rencananya ada ada plan, jadi print yang PDF ada di internet itu, kemudian dibagikan, dibukukan supaya masing-masing punya. Nah, nanti katanya ada infak 1 euro diberikan ke pengajian primer. Jadi sebagai infak bagi pengajian primer. Jadi untuk menambah kasnya pengajian primer. Syukur-syukur kalau misalkan itu bisa lebih kan, bisa dimasukkan ke kas. Baik, yang ke-34, wa'an Abi Hurairah, dan Abi Hurairah diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abi Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataannya adalah idza istayqadha ahadukum mimma namihi falyastanshir thalasan fa inna syaitana yabitu ala khayshumi. In idza istayqadha, nalikane tatkawani ketika idza istayqadha, ketika bangun, ahadukum, salah seorang di antara kamu, mimma namihi, dari tidurnya dia, wal yastanshir, maka hendaklah dia menyedot dengan hidup, ya, salasan 3 kali. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan, yabitu, itu bermalam. Bermalam syaitan, jadi syaitan juga mengenal mabit gitu kan. Maka yabitu, isim makannya namanya mabitun. Ya, isim tempat, isim yang menunjukkan tempat. Jadi mabit itu tempat tinggal. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan, yabitu, itu mabit, malam bina iman dan takwa. Ala khaysumihi, dia di atas ini, di khaysum, di pangkal hidungnya seseorang. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi salah satu sunnah ini ya, sunnah setelah bangun tidur, di sunnah, jadi termasuk sunnah wudhu, maksudnya di bagian wudhu kan. Jadi ba'da naum itu ada sunnah sekitar 6 ba'da naum. Yang pertama adalah ad-du'a. Doa ya. Jadi doanya nih, insya Allah pada apa semua.
lagunya kan? Ada lagunya kan? Iya. Yang kedua, ghuslul yadain. Jadi sebelum segala sesuatu dia membasuh tangannya. Ghuslul yadain. Ini di luar wudu ini, di luar wudu. Yang ketiga, al-istinshaq. Al-istinshaq. Jadi menghirup air dengan hidung. Jadi bukan di giniin tapi disedot sedikit kemudian dikeluarin. Kalau ada apa namanya? Kadang kita dengar ada kalau di apa namanya di pesantren kadang itu jadi ini sendiri, jadi apa namanya, jadi waker. Wah, udah bangun ini. Kemudian as-siwak. Siwak. Kemudian al-wudu. Jadi ini sebetulnya masuk ke dalam, kalau ini apa namanya, kalau wudu maka dia secara otomatis bisa masuk sini. Kalau dia tidak ingin wudu maka dia melakukan ini. Paham ya? Jadi kalau berniat nanti wudu maka prosesi ini adalah bagian daripada wudu jadi satu. Tapi kalau tidak wudu maka ghuslul yadaini istinshaq dengan siwak. Istinshaq dengan shin, pakai shin. Ya, maaf. Pakai shin. Al-istinshaq. Ya. Pakai shin, pakai shin besar. Ya. Atau pakai al-istinshaq, sama saja artinya. Jadi itu ya. Nah, yang ketiga, yang keenam adalah at-tasbih. Tasbih itu jika dia tidak bisa melakukan semuanya. Karena ada dalam satu hadis katakan bahwa setiap ruas tubuh itu perlu ada tasbihnya. Nah, nanti setelah bangun itu disunahkan tasbih. Tasbihnya itu bisa juga at-tahmid. Saya membaca tasbih itu ya. Ya, atau tahmid, baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, sebetulnya ini juga sudah masuk dalam doa. Kalau orang tidak hafal doanya, ya pakai alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau bangunnya kesiangan jangan alhamdulillah. Tidak bilang gitu. Astagfirullah gitu. Pokoknya at-tasbih, at-tahmid atau apa yang berupa zikir, bisa istighfar. Ini ya 6. Jadi ad-du'a pertama kali. Ya, kemudian bisa juga kalau misalkan komplit mau tahmid, kemudian atau istighfar, kemudian dilanjutkan dengan doa, baru dilanjutkan dengan wudu. Kalau tidak menghendaki wudu maka melakukan. Ini maksudnya sunnah ini, kata-kata sunnah itu kan sesuatu yang berpahala kalau dilakukan. Itu memang ada hadis yang rangin sekaligus 6 itu, atau ini rangkuman dari beberapa hadis-hadis ini seorang ulama dijadikan. Iya, betul. Jadi seperti yang kedua, pendapat kedua. Jadi rangkuman ulama kemudian dijadikan satu. Tadi kayak misalkan al-istinshaq masuk. Nanti ada bawahnya lagi ghuslul yadaini. As-siwak sudah pernah sebelumnya.
Kemudian wudu ini bagian dari hadis yang melepaskan ikatan setan itu. Ketika orang tidur diikat oleh setan. Salah satu ikatannya ketika bangun baca tasbih, ikatan satu hilang. Wudu, ikatan satu hilang lagi. Kemudian 3 ikatan dia ketika orang tidur itu. Maka ketika dia sholat duha, semua ikatannya itu lepas. Sholat duha. Sholat duha. Sholat sunat. Sholat tahajud itu. Sholat tahajud. Sholat tahajud. Tahajud gitu ya. Demikian insyaallah. Jadi salah satu di sininya adalah fal yastamsir. Maka hendaklah berminum air dengan itu. Salasan 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala khusyu. Karena setan itu dia bermalam. Jadi kita tidur, saya sudah bermalam di rumahnya Mas Joko gitu. Ternyata ada juga yang bermalam di tempat saya gitu. Dia bernachtung gitu. Jadi dia bernachtung ke tempat saya, bernachtung juga tempatnya Mas Joko kan. Itu hanya ini aja kiasan. Kalau maksudnya bagaimana, saya sendiri tidak. Mungkin ngantuk kali ya, kalau gitu ngantuk mungkin. Mungkin kotoran bisa jadi. Kemarin saya ketinggalan. Pokoknya yang jelas saya memahami ya gitu. Kalau Rasulullah mengatakan demikian hadisnya ya berarti kita sunnah. Dan sunnah ya jangan difahami seperti fahaman fikih. Jadi fahaman fikih benar sekali. Sunnah itu apa? Yang dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi sunnah di sini adalah mari kita pahami sebagai bagian daripada ibadah. Sunnah dalam rangka ibadah gimana? Adalah cara Allah itu memberi peluang pahala yang sangat banyak. Jadi Allah itu memberi peluang yang wajib ini ada. Tapi karena wajib itu mungkin ada kekurangan, maka Allah beri peluang yang sedemikian banyaknya lewat jalan-jalan sunnah pahala itu. Sehingga yang wajib menjadi sempurna dan jalan menempuh keridhaan Allah semakin banyak. Jadi yang terjadi adalah bukan kita menyepelekan itu sunnah, tetapi kita lengkapi semuanya sunnah itu dilakukan gitu. Peluang. Ini peluang untuk menambah ridho Allah gitu loh. Peluang untuk agar agar yang wajib bisa optimal dan agar pahala Allah bisa kita raih. Sunnah ini sudah kebanyakan begitu. Padahal Apa itu ya? Ada pertanyaan? Kita lanjut. Hadis yang 35. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah ada perkataan hadis yang berbeda bunyinya. Idza stayqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yadah. Idza stayqaza, tatkala nih jika seseorang istaiqaza bangun, ahadukum salah seorang di antara kamu, min naumihi dari tidurnya dia, fala yaghmis maka jangan dia menyelupkan, jadi mencemplungaken. Bangun tidur. Ya, bangun tidur tuh airnya, tangannya jangan langsung dimasukkan dalam air, fala yaghmis jangan engkau masukkan dalam airnya, celupkan. Yadahu tangannya fil ina'i dalam wadah tempat. Hatta yaghsila sehingga dia membasuh dulu kedua tangannya salasan sebanyak 3 kali. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya seseorang itu la yadri, tidak mengetahui, dia tidak mengetahui aina batat, di mana tangannya itu batat, menginap. Menginap atau di mana tangannya itu dia tinggal,
yadahu ketika yadu ketika dia tidur. Di mana tangannya itu bermalam? Itu membasuh aja ya. Iya, jadi dibasuh. Muttafaqun alaih wa hadza lafzu Muslim. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini ada juga di dalam lafaz Muslim. Jadi salah satu di antaranya sunnah, ini termasuk sunnah wudhu juga. Jadi ketika seseorang bangun, maka jangan serta-merta tangannya itu langsung nyemplung di wadah, tetapi diguyur dulu 3 kali. Karena dia semalaman dia tidak tahu tangannya bermalam di mana gitu kan. Kan ada ada pepatahnya itu. Jadi jika mata melek, maka dia jalan belakang itu tertutup. Jika mata meram, maka jalan depan itu terbuka. Jadi tidak bisa mengendalikan. Artinya apa? Bukan hanya mau jalan belakang, maksudnya seluruh anggota. Jadi seperti yang dijelaskan kemarin, ketika mata kita meram, maka kita tidak tahu dia menari di mana, nggak tahu kan? Apa dia melakukan silat Jet Li atau apa gitu. Yang menjadi masalah kan kalau dia menyentuh daerah-daerah yang najis gitu kan. Kan nggak sadar gitu. Makanya dicuci tangannya terlebih dahulu. Karena subhanallah ya, dari segi kesehatan juga sangat baik. Nah ini makanya salah satunya adalah ghusl yadain. Dan ini masuk dalam sunnah. Sekarang sini ada model keran, jadi enggak aneh. Iya. Enggak perlu lagi. Kalau model keran itu aja. Mungkin maksudnya biar enggak begini ya. Jadi Cuma dulu enggak ada. Seperti wadah. Atau nggak ngambil makanan gitu ya. Ya. Sahur. Bangun langsung makan gitu. Tapi dari segi kesehatan juga itu masuk akal gitu ketika beradaptasi supaya tubuh itu kayak kita mau renang kan disunahkan. Dianjurkan untuk merendam kaki terlebih dahulu, itu menyiram-nyiram supaya Betul. Hadis yang ke-36. An Laqit bin Sabra, dari Laqit bin Sabra radhiyallahu anhu. Qala, berkata Laqit, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataannya lah, asbiril wudu'a wa khallil bainal asabi'i wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Asbir, sempurnakan. Bahasa ini komplitkanlah gitu. Sempurnakanlah. Asbih. Al-wudu'a, wudu. Ya, di sini ada maknahu atimah, maksudnya menyempurnakan secara baik. Wa khallil, dan sela-sela bainal asabi'i, di antara jari jemari. Wa baligh, dan maksimalkanlah, kuatkan, maksudnya wa baligh, kuatkan. Fil istinsyaqi, di dalam menghisap air ke hidung. Illa antakuna shaim, kecuali jika kamu berada shaiman, dalam keadaan berpuasa. Akhrajahu al-arba'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam siapa aja? Tirmidzi, kalau arba'ah An-Nasa'i, Ibnu Majah, sama Imam Tirmidzi. Jadi ada wa sahhahu, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, wali Abi Daud, dan bagi Abi Daud, fi riwayatin, dalam satu riwayat, iza tawaddata, jika kamu wudu, famadmid, maka berkumurlah.
Jadi asbighil wudu. Asbigh itu maksudnya apa? Jadi wudu itu sudah sah, tetapi dia menyempurnakan. Jadi batas-batasnya diperhatikan. Ya. Daerah-daerah yang rawan, daerah-daerah yang apa namanya, yang memang sangat rawan tidak kena, maka dimaksimalkan. Jadi kalau wudu berarti ini jadi ini ya, jadi tangannya bergerak sini. Nah ini ada bagian-bagian yang misalkan kayak lekukan kan tidak kena, jadi maksimalkan dia kena. Komedo. Iya, di sini termasuknya pokoknya asbigh itu sempurnakan bagian-bagiannya, syarat-syaratnya dan rukun-rukun. Jadi kan kalau tangan tuh ini, atau kalau ini, nah berarti kita usahakan sampai benar-benar sampai melebihi sikut. Bahasa Indonesia sikut ya? Siku. Atau kemudian rambut ya maksimalkan. Telinga juga maksimal. Itu asbigh. Wa khallil. Nah, khallil itu sela-sela bainal asabi. Jadi kalau kanan kan karena tangan kanan dulu ya, maka jadi masuknya dari sini, dari atas. Kemudian kalau kiri, kalau jari maka jari. Tapi kalau jari bukan pakai jari kaki yang berdua gitu kan, pakai jari kanan, semuanya pakai jari. Jadi asabinya gitu. Termasuk dia sulama ya seperti yang kemarin ya. Lekukan kalau ada lekukan. Termasuk diantaranya kalau ada cincin, kita gerakkan cincinnya supaya air itu benar-benar masuk. Kalau ini di sini apa namanya? Godek, brengos. Maka airnya jambang. Brengos. Jadi jambang di sini ya. Maka di sini dalamnya harus kena kalau jambang. Kalau lihyah maka tadi nanti ada hadis yang